Hai Sobat Rajasa, bertemu dengan saya Indira dalam program Ngobras Rutan. Ngobrol asik dan santai di Rutan Salemba. Saat ini saya sedang bersama dengan Riki Utomo, Kasubsi Bimbingan Kegiatan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang Rumah Roti Rajasa. Kira-kira Rumah Roti Rajasa itu awal mulanya berdiri kapan sih Pak? Kalau kita mulai berdiri itu dari bulan Maret awal. Oke. Ya dari sekarang berarti udah sekitar 4 bulan berjalan lah. Wah lumayan juga ya Pak. Kira-kira ada kerjasama dengan pihak luar nggak sih Pak untuk pelatihan pembuatan rotinya sendiri? Nah, untuk Rumah Roti Rajasa sendiri itu tidak berdiri sendiri melalui BIMGIA, tapi melalui kerjasama dan pembuatan MOU dengan CV Libra Cake. Nah, CV Libra Cake itu dia toko roti yang di luar, yang mana melalui kerjasama ini menyediakan pelatihan pada warga binaan kita. Nah, ini kayaknya menarik nih, Sobat Rajasa. Ada Fuji Brownies. Nah, kalau brownies ini salah satu varian roti terbaru kita. Oke. Yang biasa mungkin kita buat roti-roti yang tawar, atau roti yang ada rasanya. Nah, sekarang kita coba buat brownies. Sini best sellernya roti apa Pak? Kalau best seller itu teman-teman itu suka biasanya roti abon sama coklat pisang. Sini ada deh. Coba bisa dilihat nggak Pak? Nah, ini sama ada nggak? Nah, pisang coklat nih. Nah, ini pisang coklat keju, pisang keju. Nah, jadi kalau misalnya yang pisang coklat atau pisang keju ini biasanya teman-teman yang suka yang ada buah-buahnya kan ya, ada pisangnya juga dalamnya. Terus kalau abon juga ada asin-asinnya, biasanya pilihannya rasa abon. Rotinya empuk banget ya Pak. Kayaknya nggak kalah deh sama bakery-bakery di luar ini. Ya gitu melalui pelatihan dan dibuat melalui sepenuh hati ya oleh teman-teman ya. Kira-kira ada berapa Pak warga binaan yang jadi chef di Rumah Roti Rajasa? Nah, untuk ikut pembinaan pembuatan roti ada 5 orang. Nah, yang salah satu orangnya itu dulunya memang sebelum masuk ke rutan ini dia seorang chef juga, seorang baker pembuat roti di luar. Jadi roti-roti yang ada di sini semua sudah bisa dijual keluar juga ya Pak, tidak hanya di rutan. Tuh, jadi pasar kita tuh mungkin saat ini masih di lingkup rutan saja. Jadi buat teman-teman yang di luar pengen coba, kita juga tetap terbuka buat teman-teman yang pengen cobain di luar. Nah, Sobat Rajasa mau kenalan nggak sama chefnya Rumah Roti Rajasa? Gimana Pak Kimo? Boleh? Kita panggilnya langsung ya. Boleh. Dik, sini Dik. Yang Ibu apa? Yang Ya. Nah, Sobat Rajasa, ini salah satu chef di Rumah Roti Rajasa Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Boleh perkenalin dirinya Mas? Halo kawan-kawan, saya Diki, salah satu WBP yang mengikuti program dari bimbingan kegiatan yaitu di Rumah Roti Rajasa. Mas Diki, Ya. di Rumah Roti Rajasa perannya sebagai apa sih? Jadi gini, karena saya suka makan dan suka roti, akhirnya saya diajak sama teman-teman WBP saya untuk mengikuti kegiatan produksi roti di Rumah Roti Rajasa. Suka dukanya apa tuh? Banyak sukanya sih Bu, dukanya alhamdulillah sampai dengan hari ini nggak ada. Karena setiap hari saya bisa rasain roti yang enak, walaupun keterbatasan teman-teman kita dan saya sendiri di sini. Pak Kimo, pembinaan Rumah Roti Rajasa ini apakah diawasi langsung sama petugasnya? Atau memang ada dari luar yang ngawasin, yang dari Libra Cake-nya? Jadi untuk kegiatan dalam rutan itu tetap dalam pengawasan petugas. Namun itu dari pihak luarnya, dari Libra Cake-nya, itu mereka menyediakan tenaga pengajar untuk pelatihan ini. Ada kendala nggak sih selama proses produksi di Rumah Roti Rajasa itu sendiri? Kalau produksi kita alhamdulillah sampai sini nggak ada kendala, masih berjalan lancar dan sesuai SOP karena kita membuat terjadwal baik bahan baku, baik proses produksi sampai pemasaran seperti itu. Dalam satu hari biasanya bisa produksi berapa piece nih Rumah Roti Rajasa? Untuk per hari kita tuh bisa produksi sekitar 200 sampai 250 piece. Berarti dalam satu hari itu Mas Diki
ada perannya sebagai R&D ya. Ya. Untuk memastikan bahwa roti yang dijual ini layak untuk Betul. dimakan. Betul. Kira-kira kelebihan dari roti di Rumah Roti Rajasa itu apa sih? Jadi pertama kelebihannya adalah kita disupport sama petugas jaga di sini yang selalu ngontrol kebersihan. Itu paling utama, Bu, kebersihan. Dan produksi kita itu nggak pernah nyimpen roti. Jadi pagi produksi, sore udah habis. Jadi dalam kuantiti banyak 200 sampai 250 roti itu dalam satu hari habis. Jadi benar-benar ketat ya seleksinya. Ketat banget. Berarti sehari habis, besok tuh berarti sudah Produksi batu lagi. Pagi kita udah start produksi, Iya, Pak. sore sudah habis. Karena kan roti itu sendiri kan rentan basi ya, Betul. berjamur lah ya, terus Betul. pasti keras. Rata-rata kan seperti itu. Untuk menjaga kualitasnya roti Jadi ini. roti itu bisa berjamur dan keras itu tergantung pengolahannya, kebersihan pengolahannya. Jadi kalau memang pengolahannya nggak bersih, nggak higienis, dia pasti akan cepat basi dan berjamur. Udah jago banget nih kayaknya Mas Diki nih, karena chefnya ya Mas, jadi udah ngerti Ya, banget. karena suka juga, Bu. Oh suka juga. roti juga. Oke. Emang sih kalau misalnya Sobat Rajasa lihat, ini tekstur dari rotinya empuk, Dan terus isiannya banyak ya Mas? isiannya banyak, Isiannya dan- banyak. dan kita awal produksi itu test food. Kita test food dia bisa tahan sampai 4 hari. Dia hanya keras dan tidak berjamur. Pak Kimo, untuk proses kreatifnya sendiri, penjualannya ini bagaimana? Kalau misalnya teman saya dari luar ada yang mau pesen nih buat snack box atau buat ulang tahun atau mau pesen brownies ini buat oleh-oleh, bisa nggak sih? Bisa banget. Jadi teman-teman yang dari luar yang pengen pesan, yang pengen cobain Rumah Roti Rajasa bisa langsung kontak ke admin Bimgiat. Nah, kita juga punya Instagram dengan kegiatan Rutan Jakarta Pusat. Jadi teman-teman bisa langsung tuh kontak di situ, chat situ untuk pemesanan. Kalau misalnya untuk roti kita by stock, tapi kalau misalnya by order nih mau buat kue ulang tahun atau kue-kue cake yang lainnya, kita bisa banget untuk pembuatan itu biasa Amin 1 lah seperti itu kira-kira. Untuk range harga roti yang kecil-kecil kayak gini berapa? Range harga? Kita start from 7.500. Wah, kalau Gitu. dengan kualitas yang seperti ini termasuk murah sih. Murah Kalau murah. dan enak. Bersaing, Bersaing. harga bersaing. Dan ini dari roti yang dibilang katanya nggak ada stok kemarin, maksudnya fresh terus ya. Ini fresh terus, boleh sih gitu. Tapi kalau kita mau custom order bisa nggak? Bisa banget custom order. Jadi kita tuh bukan hanya produksi roti, Bu. Teman-teman kita di sini produksi kue ulang tahun, terus croissant juga kita bikin. Ada croissant juga. Iya, jadi tawar ini ketika dibeli itu bukan hanya roti tawar ini aja, jadi dia bisa toast. Ada omelet toast, terus kita bisa isi tuna. Gitu banyak. Tapi kalau yang untuk toast itu berarti kita harus pesen dulu. Harus dong. pesan, Harus nunggu hanya pesen. 5 menit kok. Oh, cuma nunggu 5 5 menit. menit. Tapi Oke. kalau misalkan kita mau order banyak bisa juga berarti. Bisa banget. Bisa Lewat Instagram dan media sosial. Medsosnya betul. Bimgiat. Iya. Untuk penutupan sesi ngobras rutan ini, kira-kira Pak Kimo atau Pak Riki Utomo punya quotes apa? Kalau saya, jadi buat teman-teman yang belum tahu gimana di rutan itu, nah teman-teman di rutan ini mereka menjalani pembinaan yang kita selenggarakan di dalam rutan. Nah, kegiatan yang mereka lakukan, pembinaan yang mereka lakukan bukan hanya suatu kegiatan yang hanya untuk mengisi waktu luang doang, tapi kegiatan yang bermanfaat, yang berdampak untuk ketika mereka bebas nanti, mereka punya bekal nih, nggak bingung lagi harus mau ngapain. Nah, dengan mereka sudah dibekali dengan pelatihan kemandirian pembuatan roti ini, outputnya ketika mereka bebas, mereka udah tahu mereka mau apa, mereka mau berkarya, mereka sudah punya bekal nih, kita bekali mereka. Tujuannya apa masyarakatan itu? Masyarakatan adalah kegiatan untuk membuat manusia menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Untuk Mas Diki, kira-kira ada kesan dan pesan yang mau disampaikan ke Sobat Rajasa? Yang pertama, saya berterima kasih sama Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang udah membina saya dengan baik di sini, terutama untuk pimpinan Bimgiat Pak Riki Utomo. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman karena saya nanti keluar, Pak. Saya bukan hanya jadi penikmat roti. Suatu saat saya punya rezeki, saya bisa bikin toko roti sendiri.
Keren. Sobat Rajasa, demikian sesi Ngobras Sultan Ngobrol asik dan santai kan. bersama Pak Timo dan Mas Diki. Sampai jumpa di Konten berikutnya. Bye bye.